Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam kepada teman-teman semua. Perkenalkan, saya Zaki Dimas Bajuwe dengan NIM 2301020210891. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis mengenai kegagalan bisnis startup Genius yang ditinjau berdasarkan aspek studi kelayakan bisnis. Nah, saya milih Genius karena perusahaan ini pernah menjadi salah satu startup pendidikan terbesar di Indonesia, namun pada akhirnya harus menghentikan operasionalnya. Melalui analisis ini, kita dapat memahami faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan tersebut serta mengetahui pelajaran yang dapat diambil bagi dunia bisnis. Oke, langsung saja profil singkatnya. Genius merupakan perusahaan yang bergerak di bidang education teknologi atau teknologi pendidikan. Startup ini didirikan pada tahun 2004 dan menyediakan berbagai layanan pembelajaran daring seperti video pembelajaran, latihan soal, hingga persiapan ujian untuk perguruan tinggi. Nah, selama pandemi COVID-19, jumlah pengguna Genius meningkat. Karena proses pembelajaran dilakukan secara online. Nah, namun setelah pandemi berakhir, perusahaan mulai mengalami berbagai tantangan yang akhirnya menyebabkan Zenius menghentikan operasionalnya pada tahun 2024. Nah, untuk kronologi singkatnya yaitu perjalanan Zenius dimulai pada tahun 2004 sebagai salah satu pelopor platform pembelajaran digital di Indonesia. Kemudian pada tahun 2020 hingga 2021, pandemi COVID-19 membuat jumlah pengguna meningkat secara signifikan. Karena kebutuhan belajar online semakin tinggi, memasuki tahun 2022, perusahaan mulai melakukan efisiensi melalui PHK massal akibat tekanan keuangan. Pada tahun 2023, kondisi operasional perusahaan semakin terganggu hingga akhirnya pada tahun 2024, Zenius dinyatakan pilot dan menghentikan seluruh kegiatan operasionalnya. Selanjutnya yaitu analisis aspek pasar dan pemasaran. Jika dilihat dari aspek pasar dan pemasaran, jenis sebenarnya memiliki peluang yang sangat besar, terutama ketika pandemi berlangsung. Kebutuhan masyarakat terhadap pembelajaran digital meningkat, sehingga jumlah pengguna juga bertambah. Namun, setelah pandemi berakhir, kebiasaan masyarakat berubah karena sekolah kembali menerapkan pembelajaran tatap muka. Selain itu, persaingan dengan platform pendidikan lain seperti Ruang Guru, Kuiper, dan berbagai konten edukasi gratis di media sosial membuat Genius semakin sulit mempertahankan pelanggan. Kondisi ini berdampak pada penurunan pendapatan dari perusahaan tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu analisis aspek teknis dan operasional. Dari aspek teknis dan operasional, Zenius memiliki platform yang cukup baik dengan materi pembelajaran yang lengkap serta teknologi yang mudah digunakan oleh pengguna. Bukan tetapi untuk menjalankan operasional perusahaan dibutuhkan biaya yang sangat besar, seperti biaya pengembangan aplikasi, server, produksi konten, dan gaji karyawan. Nah, ketika jumlah pelanggan mulai menurun, pendapatan perusahaan tidak lagi mampu menutupi seluruh biaya operasional tersebut, sehingga kondisi keuangan perusahaan semakin memburuk. Nah, untuk selanjutnya yaitu terkait dengan analisis aspek manajemen. Genius sempat melakukan ekspansi bisnis yang cukup agresif ketika kondisi perusahaan sedang berkembang. Perusahaan menambah jumlah karyawan serta mengembangkan berbagai layanan baru. Namun, ketika kondisi pasar berubah, perusahaan harus melakukan efisiensi melalui PHK dan restrukturisasi organisasi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu mengantisipasi perubahan kondisi bisnis secara optimal dan manajemen organisasi yang diterapkan masih belum berjalan dengan baik. Selanjutnya, kita lihat dari analisis atas aspek hukum dan keuangan. Dari sisi hukum, Zenius merupakan perusahaan yang beroperasi secara legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, ketika kondisi perusahaan semakin memburuk, perusahaan
harus menyelesaikan kewajibannya melalui proses hukum hingga akhirnya dinyatakan valid. Sementara itu, dari aspek keuangan, terlihat bahwa perusahaan mengalami penurunan pendapatan biaya operasional yang tinggi, serta masih bergantung pada pendanaan investor. Ketika pendanaan semakin terbatas, perusahaan mengalami kesulitan mempertahankan operasionalnya. Oleh karena itu, aspek keuangan menjadi faktor utama penyebab kebangkrutan dari Zenius ini. Selanjutnya yaitu aspek ekonomi dan sosial. Keberadaan Zenius sebenarnya memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Startup ini mampu memperluas akses pendidikan, mendukung transformasi digital, dan membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Namun, ketika perusahaan berhenti beroperasi, muncul berbagai dampak negatif seperti pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan, hilangnya layanan bagi pengguna, serta menurunnya kepercayaan investor terhadap industri startup. Dengan demikian, kebangkrutan sebuah perusahaan tidak hanya berdampak pada ke perusahaan itu sendiri, tetapi juga pada masyarakat secara luas. Nah, adapun faktor-faktor penyebab kebangkrutan yaitu terdapat terbagi menjadi dua, faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal meliputi tingginya biaya operasional, belum tercapainya keuntungan, ketergantungan terhadap investor, dan lemahnya manajemen risiko. Sedangkan dari faktor eksternal sendiri meliputi meliputi dari perusahaan terdapat perubahan perilaku masyarakat setelah pandemi. Nah, meningkatnya persaingan di industri education teknologi serta menurunnya permintaan terhadap layanan pembelajaran daring. Kombinasi dari kedua faktor tersebut akhirnya menyebabkan perusahaan tidak mampu mempertahankan keberlangsungan usahanya. Adapun rekomendasi yang dapat kami sampaikan berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa rekomendasi agar kondisi serupa tidak terjadi pada startup lain. Pertama, perusahaan harus memiliki model bisnis yang mampu menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan. Kedua, perusahaan perlu mengendalikan biaya operasional agar sesuai dengan kemampuan pendapatan. Nah, ketiga, perusahaan harus terus berinovasi mengikuti kebutuhan pasar dan tidak hanya bergantung pada kondisi tertentu seperti pandemi. Selain itu, penerapan manajemen risiko serta evaluasi kelayakan bisnis secara berkala juga sangat penting agar perusahaan mampu menghadapi perubahan pada lingkungan bisnis. Nah, untuk kesimpulannya, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kasus Jenius menunjukkan pentingnya penerapan studi kelayakan bisnis dalam menjalankan suatu usaha. Meskipun memiliki produk yang baik dan jumlah pengguna yang besar, perusahaan tetap dapat mengalami kegagalan apabila tidak mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis, efisiensi operasional, serta kondisi keuangan. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap aspek pasar, teknis, manajemen, hukum, keuangan, serta dampak ekonomi dan sosial agar mampu bertahan dalam jangka yang panjang. Nah, itu tadi yang dapat saya paparkan dan simpulkan. Sekian presentasi dari saya. Tiada gading tak rata, tiada kata tak salah. Sejatinya manusia itu tidak pernah luput dari kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.